Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Wildan Nasution. Saya dari Perbankan Syariah 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan perkembangan teknologi sistem informasi, yang dimana video ini saya buat untuk pemenuhan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tema pembicaraan mengenai vintage. Nah, apa itu vintage? Yang disebut dengan vintage itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari kata finansial dan teknologi, karena memang perusahaan ini menggunakan kemajuan teknologi dalam dunia finansial atau keuangan. Singkatnya, vintage adalah inovasi baru dalam jasa keuangan di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kenapa vintage dikatakan salah satu teknologi sistem informasi? Karena vintage itu sendiri di mana terdapat sebuah database atau server yang dimana menjadi pusat data pada vintage itu sendiri, yang nantinya akan diakses oleh para pengguna yang disebut dengan klien. Kemudian perlu kita ketahui bahwa vintage itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama adalah peer-to-peer lending, yang dimana merupakan salah satu kategori vintage yang mempertemukan pencari modal atau borrower dengan pemberi modal atau lender. Pencari modal dalam hal ini individu atau perusahaan yang membutuhkan modal bentuk pinjaman. Peer-to-peer lending ini dapat menjadi solusi selain bank. Pemberian modal di sisi lain dapat memanfaatkan peer-to-peer lending ini sebagai alternatif instrumen investasi jangka pendek dengan menginvestasikan dana atau memberikan modal agar dapat menambah keuntungan atau bagi hasil melalui pengembalian imbal hasil yang diperoleh dari pinjaman modal tersebut. Contohnya adalah seperti Investri, kemudian Coinworks dan Amarta. Kemudian ada yang kedua adalah market aggregator. Market aggregator ini merupakan kategori vintage yang dapat membantu konsumen dalam hal pengambilan keputusan sebelum melakukan pembelian produk jasa keuangan tertentu seperti asuransi, kartu kredit, hingga investasi. Nah, agregator menyediakan informasi terkait vintage market ini dia dengan cara membandingkan produk secara menyeluruh mulai dari harga, fitur, hingga manfaat. Jadi vintage market aggregator ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen pada saat membeli produk, di mana konsumen bisa dengan mudah membandingkan produk-produk lainnya sehingga dapat memilih mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa contoh dari vintage kategori market aggregator ini diantaranya seperti Cejaka, kemudian Cermati, dan Duit Pintar. Nah, selanjutnya ada Risk dan Investment Management. Risk dan Investment Management merupakan kategori vintage berupa platform yang dimana memberikan pelayanan perencanaan, keuangan, juga investasi, robo-advisory, e-trading, hingga insurance. Melalui beberapa subkategori vintage tersebut, konsumen bisa mendapatkan kemudahan dalam melakukan perencanaan keuangan, investasi dengan mudah dan cepat. Nah, beberapa vintage memfasilitasi pemrosesan pembelian baik produk keuangan, asuransi, kartu kredit, dan juga produk investasi emas, reksadana, obligasi, hingga saham secara langsung, hingga proses pemantauan kinerja investasi secara real time melalui aplikasi atau website. Nah, vintage terdapat menyediakan asisten dalam bentuk pemberian rekomendasi kepada konsumennya melalui serangkaian data yang diinput oleh pengguna yang kemudian digunakan untuk memberi rekomendasi yang sesuai dengan profil dan kebutuhan pengguna, seperti halnya dilakukan oleh Halovina. Kemudian yang keempat adalah payment, settlement, dan clearing. Nah, untuk payment, settlement, dan clearing ini merupakan kategori Techfin berupa aplikasi atau platform yang menawarkan kemudahan dalam hal transaksi pembayaran seperti halnya pembayaran listrik, kemudian air, seperti itu juga bisa, yang dimana kita dapat melakukan pembayaran secara online seperti payment dan gateway sebagai penghubung konsumen dan e-commerce yang difokuskan pada sistem pembayarannya. Nah, contohnya itu seperti e-wallet sebagai uang elektronik, kemudian dia juga dapat membayar tagihan-tagihan tadi seperti listrik, air, dan atau belanja-belanja online seperti yang kita lakukan menggunakan OVO juga bisa, ataupun GoPay, yang dimana aplikasi ini sangat memudahkan kita saat kita berada di jangkauan yang jauh sehingga kita tidak dapat mungkin untuk melakukan transaksi secara tatap muka. Nah,
Terlebih lagi seperti pada masa Covid pandemi ini, kita diharuskan untuk berada di rumah. Jadi dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti ini, kita bisa melakukan kegiatan ekonomi secara online, seperti itu. Baik, demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winsu juara.